Oke semuanya, berjumpa lagi dengan saya Fitri Sakti di channel Inspirator Muda Indonesia. Kita sekarang akan menyoroti sebuah pernyataan-pernyataan yang banyak sekali di publik, narasi-narasi di media sosial terkait gimmick yang diberikan oleh salah satu pasangan calon presiden, di tepatnya presiden nomor urut 02, yang memberikan janji makan siang gratis. Nah, ternyata isunya banyak sekali beredar di media sosial. Itu ternyata makan siang gratis itu baru terrealisasi full itu di tahun 2029. Wow, 5 tahun lagi dong. Dimana sudah dikonfirmasi juga oleh Gerindra kalau misalkan itu dilakukan di awal-awal, atau misalkan Pak Prabowo nanti jadi langsung dilakukan makan siang gratis yang anggarannya sekitar 450 triliun, itu bisa collab tuh uang negara, bisa collab APBN-nya. Untuk itu kita akan ngobrol panjang lebar ke depannya dengan narasumber kita, Bang Rocky Gerung, yang beliau sangat vokal sekali dalam menyampaikan argumentasinya terkait makan siang gratis. Untuk itu kita akan terhubung langsung dengan Bang Rocky Gerung. Selamat siang Bang Rocky Gerung. Nah, ini apa namanya? Banyak sekali media-media yang memberitakan bahwa makan siang gratis ini terjadi di 2029, Bang Rocky. Artinya orang-orang yang menunggu untuk makan siang gratis itu harus menangis dong. Karena harus menunggu karena harus menunggu di tahun 2029. Artinya mereka harus menunggu dong 5 tahun lagi untuk bisa menikmati makan siang gratis itu. Saya butuh berpikir gratis. Tetapi memang kan selalu ada jarak antara apa yang dijanjikan dan apa yang diputuskan. Nah, keputusan itu kan selalu kita anggap semua kebijakan politik, batas dari ambisi kebijakan politik adalah APBN. Jadi dari awal kita udah kasih peringatan, nih hitungannya itu ngaco, nggak masuk akal. Tetapi justru itu yang dijadikan andalan Jokowi itu melalui janji-janji Prabowo kan. Iya, benar. Dan Gibran juga memamerkan itu, makan gratis, susu segala macam, hal yang nggak masuk akal tuh. Bahwa ada diperlukan 400 triliun untuk makan gratis. 450 triliun gratis, sementara buat sekolah, buat pendidikan 500 triliun nggak boleh diganggu gugat, IKN 450 triliun. Jadi besar pasak daripada pendapatan kan, jadinya begitu kan. Pengeluarannya jadi besar, jadi akan berutang lagi. Tetapi ketidak masuk akal itu kan nggak mungkin dicerna oleh emak-emak tuh, karena di awalnya makan gratis itu udah jadi sensasional. Begitu substansinya dibongkar, ya mestinya udah terlambat karena perhitungan suara udah terjadi kan. Jadi itu yang kita sebut sebagai nggak mungkin janji itu dipamer habis-habisan tuh. Baik dari semua mereka lah, mau tiga-tiganya juga kadang-kadang lakukan hal yang memamerkan ambisi itu. Tapi kemudian sekarang kita masih dalam suasana ketidakpastian tuh. Berapa sebetulnya kemenangan Prabowo, berapa persen sebetulnya, dan melihat berapa persen kecurangan faktual dan kecurangan margin of error yang nanti akan ditaruh pada siapa, pada capres siapa tuh. Nah, dalam ketegangan itu tetap kita balik pada himbauan moral dari guru-guru besar dan tekanan moral dari gerakan mahasiswa. Nah, hitungan saya ini gerakan mahasiswa nggak akan berhenti, apalagi data-data semacam ini mulai diperlihatkan. Walaupun Prabowo secara real udah mulai menghitung siapa yang akan duduk di kabinet. Jadi itu intinya tuh. Jadi sekali lagi ada kesulitan pada Prabowo kalau misalnya akumulasi sisa-sisa kekuatan moral ini dibangkitkan lagi. Karena ditemukannya kecurangan dan janji-janji seperti tadi makan gratis yang sebetulnya nggak bisa direalisasi, itu pasti akan ada gerakan tambahan kan, atau energi baru untuk menghasilkan ada politik delegitimasi. Bang Rocky, sebenarnya untuk analisa untuk makan siang gratis ini kan sebenarnya sudah disampaikan oleh pakar-pakar ekonomi kita, sudah dianalisa oleh pakar-pakar kita kalau yang menyatakan bahwa makan siang gratis itu sesuatu yang mustahil untuk bisa kita kerjakan. Nah, tapi orang-orang yang di bawah itu kan tidak mau tahu kalau misalkan hal itu memang sudah dianalisa oleh seorang pakar. Dan pakar memang tidak menyetujui dengan hal-hal yang seperti itu. Karena secara analisa, secara logika, secara data, itu sangat mustahil sekali untuk bisa dilakukan. Tapi tetap dipaksakan, dan memang orang-orang di bawah kan tidak sampai berpikir ke seperti itu terkait makan siang gratis itu. Bagian ini yang kita sebut kekonyolan karena menolak analisis dari pakar. Pakar udah analisis, kita juga
terangkan dengan logika sederhana. 450 triliun itu artinya hutang luar negeri kita segitu yang mesti dibayar. Jadi itu artinya makan gratis sambil berhutang, nggak mungkin itu. Makan gratis sambil mengongkosi IKN yang juga 500 triliun itu nggak mungkin tuh. Jadi hal yang dihitung dengan rasio, tetapi karena emosinya mau ditampilkan supaya dapat satu putaran, maka dibohongilah publik itu kan. Yang bohongi siapa? Ya Gibran yang bohongi, yang bohongi ya Jokowi. Pak Prabowo, ya Pak Prabowo terpaksa mesti ucapin itu kan, karena itu satu-satunya hal yang menarik perhatian publik tuh. Selain harga beras yang beras yang disedot dari pasar lalu dibagi-bagi BLT dengan akibat beras harganya inflasi, beras harganya naik terus kan. Jadi sebetulnya kalkulasi-kalkulasi yang pernah dibuat itu bahkan bukan soal beras tuh, tapi hal-hal lain juga sangat mungkin kalau kita periksa lagi, kok ini bohong segala macam tuh, termasuk hilirisasi, bermacam hilirisasi. Tapi itu nggak akan merubah atau susah mengubah fakta yang udah ada tuh. Nah karena itu kita mendorong masyarakat sipil untuk tetap lakukan kontrol moral. Tetapi yang lebih efektif sebetulnya adalah tindakan real dari Anies maupun Ganjar untuk menghukum Jokowi karena berbohong kan. Cara menghukumnya ya dimaksulkan kan, kalau nggak ya sampai 2029 kebohongan ini jalan terus. Ya benar, sebenarnya yang lebih dikhawatirkan itu terkait bansos, Bang Rocky ya. Terkait bansos di mana kalau tahun-tahun ini kita punya bansos, kita punya BLT, nanti yang dikhawatirkan nanti bansosnya nggak ada, BLT-nya nggak ada, nanti diganti dengan yang namanya makan siang gratis. Takutnya hal-hal seperti itu terjadi sehingga dikatakan ini janji kampanye kami di tahun 2029 nanti, sekaligus mengambil lagi suara-suara yang dijanjikan gimmick-gimmick seperti itu. Nah, terus selanjutnya ini sudah mungkin kalau misalkan harus terjadi satu putaran, berarti otomatis PDIP ini menjadi oposisi. Apakah mampu PDIP ini menjadi oposisi dengan orang yang pernah diusungnya? Nah, gimana Bang Rocky? Ini berlanjutlah sebut aja kejahatan yang terstruktur dan berkelanjutan kita kan. Tapi kita mau lihat akibat-akibatnya mungkin 1-2 bulan ini ke depan kan, Oktober masih lama tuh. Jadi persaingan di dalam koalisinya Pak Prabowo akan terjadi. Golkar tentu akan menuntut kursi yang besar, bikin juga PAN mungkin yang strategis akan dituntut. Tetapi dalam waktu yang bersamaan tuh gerakan-gerakan untuk mencoba untuk melucuti kekuasaan itu akan berlanjut terus kan. Jadi bayangkan misalnya PDIP akan muncul sebagai oposisi. Oke, tapi PDIP harusnya melakukan oposisi dengan tuntutan yang maksimal, yaitu maksulkan tadi kan. Kan itu intinya tuh. Kalau PDIP masih berupaya untuk negosiasi dengan janji portofolio tertentu, itu artinya PDIP merupakan bagian yang membenarkan kelucuan-kelucuan dan kejahatan-kejahatan politik di era pemilu ini kan. Jadi tetap kita tunggu poin dari PDIP, dia mau beroposisi. Apa oposisinya tuh? Dasarnya itu, dasar dari oposisi adalah value, bukan hal-hal yang secara pragmatis bisa itu tertambah. Nah balik lagi pada soal tadi, soal janji-janji itu kan, tetap orang akhirnya tahu, walaupun nggak bisa lagi dikoreksi karena udah terjadi hitung quick count, tetapi ini akan jadi alasan untuk memperkuat pemaksulan sebetulnya tuh. Karena berjanji palsu dan membahayakan negara, karena seluruh rakyat ditipu dengan konsep-konsep atau janji-janji yang diucapkan, susulah, makan gratis lah. Kan PDIP mesti mulai mengumpulkan data itu sebagai penipuan. Penipuan terhadap apa? Penipuan terhadap rakyat untuk memperoleh informasi yang tidak terdistorsi. Jadi distorsi informasi ini juga bisa ditambahkan sebagai alasan untuk memaksulkan Pak Jokowi kan. Walaupun susah untuk mengatakan kan Pak Jokowi nggak ikut pemilu, iya, tapi kita tahu desain-desain dari sejak Mahkamah Konstitusi itu adalah dirty hand-nya Presiden Jokowi. Iya benar, berkaitan dengan Pak Jokowi kita juga perlu dilanjutkan lagi terkait kelangkaan beras yang ada di Indonesia ini, di mana harga beras sangat melambung tinggi, di mana juga sudah dikonfirmasi sama Pak Jokowi kalau kelangkaan beras ini memang bukan karena bansos, dan mengakibatkan Pak Erlangga Hartarto akan mengimpor beras sebanyak 1,6 juta ton untuk mengurangi beban-beban kekurangan beras yang ada di Indonesia.
ini namanya akan ada rintik ekonomi lagi di situ. Tapi sekali lagi Pak Jokowi juga sudah memastikan kalau kelangkaan beras ini bukan karena bansos. Ya ini rente, ini rent seeking ekonomi, ini ekonomi cari rente ini selalu dipergunakan. Justru ketika isu kemiskinan, isu hak dasar pemenuhan publik itu tersingkirkan sementara oleh isu quick count. Jadi orang menganggap bahwa ya udah memang masuk akal kalau impor lagi karena berasnya dipakai habis untuk bansos. Tetapi sebetulnya justru karena bansos maka bansos sendiri udah semacam penipuan. Hasil dari penipuan itu menyebabkan harga beras naik. Demi menutupi kebutuhan konsumsi kelas menengah, maka diimpor. Dan di dalam setiap kilogram impor itu ada rent seeking, ada rentenya di situ kan. Jadi betul-betul algoritmanya ada algoritma kejahatan. Nah ini sebetulnya yang sering kali kita katakan, kalau DPR-nya punya otak atau PDIP punya otak dan punya akal itu, dia udah impeach presiden. Karena kebijakan Jokowi import beras itu bukan untuk rakyat, tapi untuk menutupi mungkin utang-utang dia pada oligarki yang sudah nyetor duluan demi BLT beras itu kan. Jadi berasnya naik, inflasinya naik bukan karena konsumsi kita yang meningkat, tetapi atau gagal panen, tetapi karena perencanaan politik tahun pemilu itu membutuhkan beras sebagai faktor menambah kemenangan. Jadi BLT ini kan harus kita anggap sebagai cara yang paling mudah untuk menipu rakyat. Oke, terima kasih Bang Rocky sekali lagi sudah tersambung dengan kami. Itu sekilas obrolan kami terkait janji manis Pak Prabowo terkait makan siang gratis. Semoga makan siang gratis ini benar-benar menjadi kenyataan, tidak menjadi gimmick, tidak menjadi janji palsu, apalagi janji manis, dan ujung-ujungnya nanti rakyat akan mengharapkan malah datanya di tahun 2029. Mungkin itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.